Anak dulu dengar kata po, kalau kata bapaknya jangan. Lah bocah dulu menurut. Kata bapaknya simpen, lah nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut, nunduk kita. Bocah sekarang, jangan kan kita pelototin, po, kita omelin, tenggorokan, babanya jelongok. Ngapa lu bak tuh bocah sekarang. Ya kan. Iya. Beda juga sama bini zaman dulu sama bini zaman sekarang, beda bang. Dulu mah nih emak kita diomelin sama bapak kita, gua tabok lu jangan apa bang. Udah apa bang, sabar bang, maafin bang. Tuh emak zaman dulu tuh perempuan bini sekarang lain. Gua tabok lu, matiin aja bang. Matiin, tanggung lu tabok, matiin aja. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin aja, matiin aja bang. Tawa aja po. Ada yang bilang ceramah tawa mulu, yakin itu yang ngomong begitu juga gak laku ya bay. Ya ilah bapak bisik-bisik tetangga keren banget ya Bapak Haji Abdurrahman, manggilnya Bapak Haji Doman. Di kampung saya namanya Abdurrahman, panggilnya Doman. Iya emang macam-macam orang Betawi memang begitu po, ngomongnya singkat-singkat aja dan hitungannya disingkat tuh wak gapat tuh orang Betawi mah. Lu nggak kola tong, nggak kola ngomongnya. Mengapa prek? Tuh orang dulu mah Betawi mah begitu, nggak kola bak. Nah terus naik apa? Naik peda. Tuh ngomongnya peda, nggak sepeda. Terus pakai apa? Pakai patu, nggak pakai patu ngomongnya po. Nggak pakai sepatu, hilang semua ujungnya. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru dan para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Jami Darussalam dan segenap panitia, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap teman-teman, rekan-rekan remaja, para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya batuk. Jadi guru kita yang mulia, orang tua kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Abdurrahman Shaheh selaku Ketua MUI Jakarta Barat, dan abang saya Bang Haji Dedi Irawan beserta seluruh rekan-rekan panitia lainnya, para bapak ibu semuanya yang hadir. Waktu sudah jam 12 kurang 1 jam, jadi udah rada malam. Saya lagi resep dengerin babak lagi ceramah, tahu-tahu diputus begitu aja. Doain orang tua saya, bapak saya, guru saya sehat afiah, panjang umur, ilmu yang disampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau, namanya nambahin jadi nggak banyak karena udah rada malam. Ini bukan ceramah tapi kultum, kuliah tunggu makan. Jadi ngapa sih cing, tahu aja. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman Bu? Itu bahasa Mandarin. Walaupun bulan Maulid udah merah ninggalin kita, tapi kita terus istiqomah duduk di majelis Maulid. Maka berkahnya majlis maulid malam ini kita dengarkan pembacaan riwayat sejarah Nabi yang dibaca oleh tim hadroh.
luar biasa Bu, jangan macam-macam sama anak hadroh. Di mana-mana saya belain anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan mewangian harum gahru buhur. Masya Allah ibu, tim hadroh yang semangat nabuh, apalagi tim bas, yang main bas, Ciputati ledung, Ciputati ledung, Ciputati ledung, dia tabu semangatnya luar biasa. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Pokoknya anak ibu yang perawan didemenin anak hadroh kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Baik-baik lah, kapalan semua telapaknya po. Kali tabuk langsung melintir ukuran. Nih Masya Allah. Maka yang kita baca riwayat sejarah Nabi. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener cing. Ya nggak cayaannya mah. Nih orang kalau lagu nih nggak pakai diapalin, apal dewek. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak muda yang penting. Kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idi-idi. Hafalkan. Mau pakai diapalin, apal dewek. Itu yang agak hafal nggak punya paketan YouTube. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagi lagu cing. Kenapa? Karena ulama dulu pinter cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtu Duror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah dipakein lagu, makanya gampang diingat. Cuman kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, ya kan jing? Hidup baca Salamu alaik Zainal Anbiya, Salamu alaik Atqal Atqiya. Apal banget kan? Apa tahu Zainal Anbiya artinya apaan? Yaudah begitu dah. Udah malam. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa Bu? Karena Zainal Anbiya artinya penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada. Nabinya belum ada. Iya nyaut apa gitu? Bujung dah. Oh, tadi suruh berdiri, kita berdiri kagak diliatin. Emang enak ngomong kagak diliatin. Rasulullahnya belum lahir, ceritanya udah ada. Mana? Di rawi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan di rawi? Maulid ibadah. Dulu sebelum Nabi lahir kok ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua bang, sampai kulit-kulitnya hafal total semuanya. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Tuh. Anak dulu dengar kata po, kalau kata bapaknya jangan. Lah bocah dulu menurut. Kata bapaknya simpen, lah nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin orang tua takut, nunduk kita. Bocah sekarang
Jangankan kita pelototin, po, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bak tuh sekarang? Ya kan? Iya. Beda juga sama bini zaman dulu sama bini zaman sekarang, beda, Bang. Dulu mah nih emak kita diomelin sama bapak kita, buat tabok lu jangan apa, Bang. Udah, Pak, Bang, sabar, Bang, maafin, Bang. Tuh emak zaman dulu tuh perempuan bini sekarang lain. Buat tabok lu, matiin aja, Bang. Matiin, tanggung lu tabok, matiin aja. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin aja, matiin aja, Bang. Ya Allah. Tahu aja, Po. Ada yang bilang ceramah tawa mulu, yakin dia yang ngomong begitu juga gak laku. Ya, Bay. Ya ilah, bawa bisik-bisik tetangga. Keren banget ya Bapak Haji Abdurrahman, manggilnya Bapak Haji Doman. Di kampung saya namanya Abdurrahman, manggilnya Doman. Iya, emang macam-macam orang Betawi emang begitu, Po. Ngomongnya singkat-singkat aja, dan ngitung aja disingkat tuh, wah gak patuh orang Betawi mah. Lu nggak kola tong, nggak kola ngomongnya. Mengapa pre? Tuh orang dulu mah Betawi mah begitu, nggak kola, Bang. Nah terus naik apa? Naik peda. Tuh ngomongnya peda, nggak sepeda. Terus pakai apa? Pakai patu, nggak pakai patu ngomongnya, Po. Nggak pakai sepatu, hilang semua ujungnya. Hehehe. Betawi dilawan, ya kan? Ya, ibu ya, sih ya, gua keren banget tuh, ya. Tengkrengannya kan nggak nyanggup, ya kayak mandor benih. Amin, Pak. Ya, tadi saya dikatain jelek. Apa-apa, Pak? Nggak penting biar jelek, yang penting masuk surga. Apa-apa, Po? Saya dikatain hitam dari tadi sama dia. Lu mancing mulut tong hitam, ntar lu biarin. Nggak apa-apa, hitam yang penting keras. Keras kemauannya, cing. Najong di pikirannya, Mpok. Bu, tuh. Jadi kalau kata bapaknya, pelajarin kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, simpen dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, cing. Ternyata yang selembar itu, Bang, dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kita orang Karang kadang-kadang prediksinya sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngagul lagi, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja mesapa aja. Lu liatin nih bini gua nih, kalau lahiran pasti anak gua nih putih bersih dah kulitnya, mak bapaknya putih. Pas keluar lutung dah. Prediksi meleset. Ya kan ya, Po? Iya, nggak ada orang yang hitam, Po. Paling ada coklat tua. Emang saya mesen muka begini. Kalau saya mesen mah, Po, saya memilih Dude Herlino. Saya kan lahir di Jeddah, biar hitam begini. Jangan sembarangan. Orang sini nggak ada lahir di Jeddah. Ya kan Jeddah 3 menit langsung ke Tuban. Begitu kira-kira, Bang. Wow, ada onta. Baru ini nyet onta di sawah. Onta di kalenan. Mana bawa bendera merah putih. Ini onta Indonesia, ini asli. Ini biar kata onta Indonesia, onta Arab tetap aja, Po. 2 hari masih kecil, biar hidupnya dimanapun, hidup di Arab nih onta agak bisa bahasa Arab. Bener, Po. Alhamdulillah, Mbak, kemarin saya baru pulang. Udah seminggu setelah yang lalu lagi masih udah mulai musim dingin sih. Waktu itu ngerasain di sana, Po, Mekah 45, Po. Panasnya luar biasa, 45 derajat. Saya ngerokok, lupa bawa korek. Saya ambil itu rokok, saya colek di batu. Wow, saya nyala, patah. Lewat, Pak. Ih, Bapak minumnya lah segar. Larutan jam pagi 3. Meredakan panas dalam, sariawan dan bol pecah-pecah. Iyalah, bagus lah.
Emang bibir doang bisa pecah-pecah. Bol dari masih kecil pecah bang. Makanya kenapa bol mengkirut? Saya ditanya sama bocah ditebak-tebakin, Bang Muta tahu nggak kenapa bol mengkirut? Kata dia gitu. Saya juga bingung bang jawabnya. Kata dia karena dicuci doang kagak diteriska, begitu kata dia, makanya begitu. Tawa aja kok, daripada puyang mikirin laki nggak pulang. Lu tawa aja. Ya yarin gue mah dikata PA gue girang. Yang penting empuk abang pada tawa semua, ya kan Bu? Girang kata guru kita tadi, kata bapak saya girang. Yang penting empuk abang tawa. Empuk abang bisa tawa kan nawain saya. Saya dikata PA, empuk nawain saya kan? Iya kan, ya kan, ya kan. Berarti kan sama-sama PA kita. Malam ini PA berjamaah. Iyalah biar girang. Bu, udah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita kok. Iya, saya belum, Bu. Romana saya kagak ngegas kok. Mau ngegas kok? Iyalah, Bu. Di mana-mana musuh nggak demen bang sama kita. Yang namanya musuh. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Orang dulu ngomong belis kok. Lagu lu kayak belis begitu. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib Bu demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Oh masih ada apa kagak? Mending bohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Lo nangkap jin tiga kok sama temennya. Gua tangkap dia masukin ke botol, dia tekap kencang banget. Temennya yang dua belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan kok. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang agak demen muludan, enggak demen solawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temen gerandong genderuwo bebegi kuntilanak sendal bolong tuh rombongannya Bu suster ngestor. Ya kan, ya kan, ya kan. Makanya selawat yang kita agungkan, guru kita bapak saya udah ngomong tadi, selawat Bu ada dalam keadaan suci enggak suci tetap ada pahalanya. Mau ada wudhu nggak ada wudhu tetap berpahala. Hebatnya solawat kok. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya bang. Biasanya mama kan begitu. Mau ngaji, ngarik uang-uang, speaker dihidupin, mic colok ya kan. Diumumin media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodiah, Romalah, Sarah ngaji kumpul tuh. Selawatan dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mama mau ngaji tuh selawatan. Adinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe roh gelar hambal situ. Waladululana wal kullulana dinu. Assalamualaikum, salam. Lu ji dong nyender sono. Waladul berhenti kok selawatannya. Nah, temennya nyampe. Itu kan sebenarnya selawatan adinulana sebenarnya kok buat yel-yel tentara Mesir. Kalau mau perang di Mesir begitu, tentara kalau mau perang kan bacanya nggak begitu. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain kan. Adinulana wal haqqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Allah, beda udah kita.
Makanya semangat baca selawatnya lah. Orang Arab ibu itu mana-mana tuh, orang Pakistan kalau lagi bikin umroh habis ngambil mikot baca talbiyahnya semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Begitu semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, maafin gue Ijlin, doain gue lu di sana. Innal doa nangis po, nangis sambil baca selawat agak jelas banget. Nangis sambil ngomong, menggerung-gerung, berangkat umroh 2 orang yang berangkat, yang nganter sekampung, dia gelar makan sono, dia gelar mari, bingung petugas bandara. Nabi selawat mbak, selawat, iya nyaut apa? Selawat. Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat heran, malaikat itu pada demo sama Allah, demo protes. Malaikat demo, tapi nggak bos banduk. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. So tahu banget kok, malaikat orang yang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa bu, malaikat heran dan kagum sampai bertanya malaikat kepada Allah, qila huwa Adam, ya Rob inikah yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Allah bilang bukan. Justru Nabi Adam Allah nyatakan Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh nurnya ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa kok. Makanya kita nih ya Kampung Bulak kalau pengen nggak kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Tuh, apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Tuh, Nabi juga ngajarin begitu. Tentang undang orang kaya atau buru-buru. Banyak kan begitu kok di kampung. Orang kaya yang mati itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibuat aki-aki penglentuk tas tempe jatuh, makannya enak-enak orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Ya dia kira beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun. Orang telur dadar juga digunting-gunting lagi, telur udah tipis banget, ngajong banget dah. Nabi nyuruh kita makanya jangan sok kita jadi orang kaya, bener bang? Orang kaya tuh kayak Bang Deddy Irawan tuh, keren, donatur, ya kan? Begitu mestinya, inilah yang disebut Utsman bin Affannya, ya kan? Iyalah, jangan medit. Kalau ada orang kaya duitnya banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pelit sama orang miskin. Kita juga liatin aja, duitnya habis dimakanin sama dokter. Iya, diporotin dia kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Enak, duit banyak begitu, makan disuapin, dicebokin, dijemur 6:30 sama anaknya pakai kursi roda. Kalau 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Pas anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja di HP, main ML aja, harus suat 11:30 baru ingat. Ya Allah, baba golong angkat. Jangan kagak tahu babanya udah kering ulen. Ya Allah, maafin Mbak ya. Ya, maafin Mbak ya kalau Bapak kalah lucu ya. Canda Mbak, canda. Ya Allah.
Orang tua saya mah nggak ada saingan Bu, nggak, saya mah biarin dah. Namanya orang tua kan udah makan asam garamnya duluan. Kalau saya kan agak makan asam garam, nggak enak. Tawa mulu po. Nih jangan pelit jadi orang kaya, disebut kaya kan ada yang miskin ya kan. Nggak mungkin disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin. Orang kaya jangan sombong, benar. Ntar lu mati kan ada orang miskin yang bantuin, yang gali kubur siapa? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan lu siapa? Yang nahlilin siapa? Masang tenda siapa? Jangan sembarangan orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi tuh lihat kemuliaan akhlaknya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah dengan orang miskin sayang, cinta, demen, duduk bareng sama orang susah. Maka jangan kecil hati kita jadi orang miskin. Sampai Nabi berdoa buat orang miskin. Apa doanya beliau? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Itu Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Kagak bakalan, biar lindung bebulu gak bakal baca doa begitu. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, ya jatuh di anak kebelasak pisan. Itu namanya kita parah udah. 7 turunan miskinnya. Emang enak, bukan jadi orang miskin enak kok dihina. Saya mata harus bini aja mbak nih bang, nggak sombong nggak. Bapak saya, engkong saya, uak saya nggak ada yang turunan miskin. Pakir. Kalau miskin masih mendingan bang lah, pakir kebelangsak bener dah. Anak 13 pokoknya saya itu yang hidup katanya. Ya Allah, yang mati banyak keguguran katanya. Ya Allah, emang suburnya saya. Orang dulu mah rata-rata begitu pola, setahun atur beranak brol gampang banget beranaknya kayak kucing emak saya. Ya ilaha illallah. Baba pulang dari sawah nih habis ngagonin di kalenan itu, kolornya basah aja gantung depan pintu. Emak lewat tuh ketetesan bunting. Saking suburnya orang tua dulu. Pemangkajayaan. Ini emak saya yang cerita. Kalau cerita zaman dulu udah ngenes banget, Mbak. Jangankan Baba yang duluan dah, Baba Ki Abdurrahman Sohe ya. Saya ngerasain gak enak banget. Anak 13 pok nasi sepiring zaman susah. Anak 13 tapi emak kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sama emak sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Digoreng emak jadi satu. Ilaha cetong banget, makan berebut kita. Begitu dah masuk hijau keluar hijau. Kaget kita, nggak bisa keolah mau utus orang miskin. Bu kurang enak ya Allah, ngenas bicara. Punya telur 2 biji, emang ngambil di tarangan ayam menyak. Gailah, itu juga telur bungas. Iya, baru perdana tuh telur ya, po, di dadar mama gitu, tipis pada campurin daun kelor. Ya ilah po, pas kita makan enggak berasa telur po. Di bibir berasa minyak doang blemes ya. Susah, enak jadi orang susah, apalagi makan dagingnya boro-boro dah, ngarepin ada yang mati doang di kampung sih. Asal ada yang mati nih udah dah. Keluarga saya pasukan batalion 137. Malam ke-1, malam ke-3, malam ke-7 tuh kalau tahlilan. Yang ada beseknya kan itu doang malam. Ulang dikasih besek, ya Allah po, diajak membaba etong ikut tahlil. Daging sekepel cing. Ya Allah, dipegang sama emak, jangan berebut. Sini emak yang megang, emak dipocelin sejuring. Ini buat lo. Kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang ini. Nggak enak betul. Ngerasain sih nggak enak jadi orang susah. Pernah sampai 4 bulan kok nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Bener bang ini mak, bukan hoak, ini bener cerita. Adik saya pakai nanya sih, Mbak emang gak ada yang mati apa? Baba saya sambil ngambil sorban taruh di pundak sambil jalan, ntar kalian neng sore-sorean tuh kata Baba. Alhamdulillah kok orang tua manjur juga mulutnya. Pas diumumin di musolah marbot ketiban beduk, ya Allah mati lagi.
tahlil kita girang lah. Ya Allah, ngenes kok enak. Warga 13 sekarang saudara saya tinggal 5, udah pada mati semua. Matinya juga aneh kok, gara-gara berebut keinjak mati atuh, berebut makan nih injak mati atuh. Ada yang serakah batu, empok saya makan kelolo dan kokok mati atuh. Jadi begitu dah, ngenes pokoknya kayak ayam. Mending ayam memeri kok. Bu, ini Masya Allah tuh luar biasa. Malaikat nanya lagi, Cing. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim ya Rob? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa kok. Nabi Ibrahim pas mau dibakar sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Waktu itu sedunia api kagak ada yang panas kok, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam agak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok-empok, ibu-ibu yang rajin masak nih, depan kompor empok baca nih ayat, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, umpama baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah, pegang itu api insya Allah. Begitu kok melepuh ukurannya. Masya Allah, Nabi di Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kan lain bang, mohon maaf Bapak Ibu kita semua yang di sini, kita kemana-mana kan bawa kotoran di perut kita. Ini di perut banyak kotoran nih, kemana kita jalan kita bawa nih kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf Pak Bu, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Ya dikali namanya bukan hilang, kanyut. Beda kok hilang sama kanyut. Pernah waktu mau lagi perang Badar kan Rasulullah pengen buang air, sahabat negor, ya Rasul jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya si aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kalau Rasulullah buang air bang, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot, lain nama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka beliau punya istri Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama beliau. Tuh, makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul kerja bakti, langsung aja tarik sini bang, minyak misik bang, cium dah lah kok rasain, bocurut. Beda kok laki empok. Maka ini malam maulid sukses berhasil, kata guru kita. Saya makmuman aja, masjid kita lebih syiar. Masjid Jami Darussalam, cakep gede, wah luar biasa, halamannya panjang sampai kemari-mari keliling terus, luar biasa. Depannya sawah, besok dibebasin sama Bang Dedi ini semuanya. Iya bebas, maksudnya empok kemana kayak ngayap bebas. Ya, semua luar biasa di sini, masya Allah. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di Masjid Darussalam, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini kan udah nyalain tuh marbot mic, langsung tarhib. Sholatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau 3:30 udah membaca tahrim itu sama ya sini, bangun tapi yang bener apa kok
Kalau nggak bangun juga laki kita po, itu ganti cara banguninnya, bilangin tuh marbot. Nih cara banguninnya saya ajarin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Tuh, pasti laki kita bangun. Nyalu sampai mati barusan. Bininya ngomong, lu yang mati bang, agak bangun-bangun. Ya po, makanya empok kalau subuh laki kita bangunin ya. Subuh suami kita bangun. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Insya Allah berjamaah, alhamdulillah. Ini kadang-kadang setengah 6 baru bangun, dicolek, bangun bang, daripada ke Masjid Darussalam ketinggalan jamaah, di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum, cepetan. Lakunya dibangun kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh kan. Ayo buruan neng wudu, cepetan wudu kamu mau setengah 6 wudu ini, cepetan wudu. Akhirnya laki jadi imam, kata lakinya sufufakum, lempengin barisannya. Bininya yang ngomong, enakan yang mencong bang. Jangan pakai ngomong. Udah setengah 6 lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Setengah 6 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong, buset udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru Kiai Haji Abdurrahman Sohe, engkau ngaji doman dalam sholat, habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, itu hukumnya sah, dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua, bayang jakongko. Kok ayo yang belum doyan ngaji, ngapain lagi kita? Jangan pengen ngarepin tua-tuaan, ntar ngaji nungguin tua-tuaan, buset. Iya kalau umur panjang, ya kan? Kita kagak tahu kok. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, Allah bilang kami akan kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, ya kan? Makan bisa ngebubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini makanya kita siapin dari sekarang, mumpung ada kesempatan ngaji, kagak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Itu yang mandi orang mati di kampusnya namanya amil. Sama po, baik-baik tuh, siapapun yang dipegang amil mati. Macam-macam tuh amil, orang-orang pilihan. Siapa yang mau gantiin amil? Susah, nyari bibitnya juga gantinya, kadernya susah. Amil tuh orang-orang pilihan, peka dia. Kadang-kadang apa namanya po, firasatnya bener itu. Tuh amil kalau di kampusnya sering cerita, Mil, lu kalau ada yang mati tahu nggak kira-kira itu? Ada aja sih yang nunjukin firasat saya gitu, asal ada kurung batang di masjid bunyi aja tuh tengah malam, klotak tuh ada yang mati besok katanya. Bener itu, akurat. Yang lebih akurat lagi ada burung, kata dia, asal burung bunyi juga tweet itu amil, artinya ngomong itu bang, ada job nih begitu. Wah udah girang banget amil, ditungguin dari pagi kan belum ada pengumuman ya, sampai Johor belum ada pengumuman juga di masjid sampai asar. Pas maghrib diumumin bininya yang mati. Ya Allah, kesian banget amil. Dan macam-macam pokoknya. Nih kita mumpung masih sehat, ayo manfaatin ngaji aja udah. Ikutin guru kita, ustadzah kita kok. Apa susahnya, nggak lama ngaji, paling selama sejam 2 jam, ya kan? Iya, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Nggak bisa baca kitab, saya bawa, letibang bawa, bagaimana susahnya sih? Letibang bawa, ustadzah kebet, ustadzah tutup. Masa guru udah ketutup masih kita kebet aja? Temennya oleh halaman berapa sih kok? Boleh kebet doang, lu nanya gua. Begitu doang tuh datang kok, udah mau jiping kayak ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler, datang aja.
nggak apa-apa, kita yang penting ngaji. Kata guru kita, jalan menuju surga udah dibukakan oleh Allah. Alhamdulillah. Dosa kita dirontogin ngaji, diusak, dihapus, ditipek, digebek, udah banyak banget. Bicara dosa, kita semuanya pendosa ya kan. Siapa juga punya dosa. Ada yang kagak punya dosa di sini? Ayo nunjuk, naik ke panggung sini. Nggak berani kan pada? Sama yang ngomong juga banyak dosa. Emang tukang ngomong salahnya diomongan. Ya bu, ibu apalagi direkam nih pakai kamera begini ya kan, tadi potong sama dia, diviralin. Ini usah ngomong jorok banget, diviralin begitu. Ada aja macam-macam po orang sekarang yang gede. Orang di sini semuanya namanya jamaah, nggak mungkin semuanya ayam. Ada aja tuh tikus ada. Ya kan, ular berudak ada semua masing-masing. Ya enggak, dosa kita banyak. Saya makanya kalau diomongin orang saya biasa aja, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, orang tua, saudara, teman, tetangga, sudah dosa melaki dah. Sabar-sabar udah po, jangan belagu-belagu budak. Berangkat ngaji laki diperintah, lemes banget mulut. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, bukan di sini, bukan. Jauh orang ada, pokoknya ada kali 5 meter dari sini. Dia juga ya. Ya Allah, masya Allah, enak banget lemes. Bangunin laki tidur enak banget, agak bisa ngerti ilmunya. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Tuh kan salah ibu, laki lagi tidur suruh ngiat jam. Ayo udah bang, kan nggak resep itu begitu. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Nah laki lagi merem, empuk aja yang melek ngiat jam. Apa susahnya tiba ngiat jam? Kerjaan lu tidur mulu bang, nah, bagus tidur aja kerja, kan salah aja mau itu ngomong. Nari baru bangun lu bang, habis no rezeki lu dipatok ayam. Nah lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin, kan salah aja tuh mbok. Makanya ngaji biar tahu ilmunya, bangunin laki juga resep enak. Makanya kalau gak ngaji bini ngeri gitu. Kadang-kadang kan mereka kejadian saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya bang, sampai bocor gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh bini kagak ngaji tuh, sudah dangkalan tuh bini. Makanya bapak-bapak nih saya saranin yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Wah ngeri, takut bini hilap. Iya, paling anak nanya, mak ngapa sih mak bapak tidur pakai helm, lagi ngipi ngegrab kali naik. Masya Allah, makanya kita ngaji dosa dirontogin, pahalanya gede. Alhamdulillah, silaturahim nyambung kita dengan adanya maulid malam ini, berkah kita hadir di sini. Insyaallah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah kumpul, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang kita raih. Alhamdulillah, malam ini ada 2 keuntungan, ada untung yang kelihatan, ada untung yang enggak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih makan besok tuh ya bu, malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang, masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi, boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram ya kan. Untung kelihatan habis segitu doang, tapi ada untung yang nggak kelihatan. Dosa kita dirontogin oleh Allah, diusap, dihapus, ditipek, digebek, pahala kita diberikan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terus kita istiqomah, semangat, yuk manfaatin waktu. Waktu kadang-kadang cepet banget datangnya ya po, ya po. Tahu-tahu nih kita sekarang ngerasain nih, tahu-tahu rasanya masih anak-anak kemarin tuh bocah, sekarang udah gendong anak. Rasanya kemarin kita masih jadi emak, tahu-tahu udah jadi nenek ya po. Rasanya kemarin baru Senin, udah Senin lagi. Rasanya kemarin baru puasa, Februari besok udah puasa lagi. Cepet banget po waktu. Makanya manfaatin waktu. Kita lagi jalanin waktu, dibatasin oleh waktu, maka kita manfaatin waktu. Kenapa pentingnya waktu? Sampai Allah bersumpah atas nama waktu, wadduha wal asri ya bu. Maka kita manfaatin mumpung sehat bang, ayo kumpul di pengajian.
luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Sampai sekarang juga, detik sekarang masih saya tetap kita ngaji terus, ngaji. Semakin tambah ilmu kita, semakin berkurang rasanya pengetahuan kita. Mudah-mudahan terus istiqomah, kita kumpul di pengajian, dan mudah-mudahan maulid sukses berhasil. Insya Allah Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah, kelar maulid tingkatin ibadah. Yang kedua berakhlak kepada sesama kita, dan yang ketiga berakhlak kepada alam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dah setengah 12 belum makan saya. Bener tadi nyampe dikasih kopi doang, perut kosong, blebek perut saya dah. Ini aja ya, doain saya Bu biar sehat, biar gemuk ya. Masya Allah, lu tahu apa biar gemuk? Kalau gemuk bukan atile jadi tolek ya kan. Ya mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat semuanya, berkah. Dah mengaji Dedi Wirawan, bos kita sehat, rezekinya banyak, nambah terus juga duitnya banyak. Beliau mah enak, duitnya kayak tisu, comot nongol lagi, tisu udah comot nongol lagi. Alhamdulillah nggak ada kurang-kurangnya. Mukanya beliau duitnya nggak ada yang putus-putus, kalau putus nggak laku. Mudah-mudahan ini semuanya kita kumpul, doa kita bersama diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ada Habib kita, guru kita ya, bentar doa langsung beliau, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua ya po saya minta keikhlasan empok abang semua po bacain Fatihah ya. Sebenarnya saya lagi sedih. Tadi saya berangkat, nyak saya dibawa ke rumah sakit dirawat. Jadi nyak emang tinggal, nyak udah tua, umur 80 lebih. Tadi memang dari kemarin ngeluh aja, asal kita mau berangkat kemana nggak dikasih sama dia. Jangan kemana-mana toh. Tadi kita izin nyak saya berangkat dua acara nggak enak. Iya dah berangkat tuh. Udah tahu udah dapat kabar tadi langsung kok dibawa lagi dirawat. HB-nya rendah kata dokter. Tadi saya WA sama dokternya. Sekarang nyak lagi dirawat. Doain nyak saya ya pok, semoga menggahnya atu-atunya ya enggak. Baik. Bapak saya ada 18 tahun yang lalu udah duluan mati ya enggak, sampai sekarang belum hidup lagi. Jadi doain mas saya ya biar sehat ya pok. Al-Fatihah ila hadratun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruh wa jasadi biniyati syifa'an ajilan biniyati sihah wa salama wal afiyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini aja po ya, makasih po abang semuanya ya. Saya doa habis ini ada yang doa ya, MC udah siap doa. Ada ceramah lagi. Oh, 3 lagi ceramah. Insyaallah po kelar ntar jam 3 ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Langsung aja ntar kita turun ke sana boy. Mbak Dede aja udah lu siapin ya. Ya alhamdulillah saya emang nggak ngarepin amplop, enggak, mohon maaf sama Bang Haji Dedi. Isinya juga enggak po, yang penting jumlahnya insyaallah. Dede jangan yang enggak bercanda Bang Haji. Insyaallah dari saya ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.